Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Cerita. Sahabat Rumah Cerita, kali ini kita berada di Jembatan Kalisari yang terdapat di Kota Malang. Stay tune di Rumah Cerita untuk penjelasan lebih lanjut tentang Jembatan Kalisari ya. Ikuti review Rumah Cerita. Yuk. Sahabat Rumah Cerita, seperti yang kalian lihat, Jembatan Kalisari menyimpan banyak kisah mistis. Menurut cerita masyarakat sekitar, setiap tahunnya selalu meminta tumbal. Percaya atau tidak percaya, Rumah Cerita akan mengulas sejarah Jembatan Kalisari. Dengan mungkin nanti kita review ya. Setelah itu mungkin kita akan visualisasikan ya, sosok penunggu makhluk gaib yang ada di Jembatan Kalisari dan sekitarnya. Dan menurut masyarakat sekitar, ada hal tragis yang terjadi waktu lalu. Dua anak lelaki yang masih berusia sekitaran usia 9 tahun atau 10 tahun itu meninggal dengan tragis. Karena waktu itu dua anak tersebut itu berenang hingga akhirnya dia hanyut ke turbin pembukaan air dam, jadi langsung meninggal di tempat. Dan ada kejadian lain lagi, kecelakaan yang mungkin sangat tragis ya, kecelakaan yang terlindas truk di Jembatan Kalisari, sungguh mengerikan. Oke, stay tune di Rumah Cerita, ikuti review kita malam ini. Seperti yang kalian lihat di sebelah kiri saya, itu ada pohon asem. Pohon asem ini secara kekuatan energi makhluk astralnya itu sekitar 75%. Jadi ini berdiri sangat kokoh ya di tengah-tengah sini. Tadi juga sempat dari tim Rumah Cerita melihat sosok ular yang berkepala 2 ya di sini. Sebenarnya sosok kepala ular itu ada 3 bersaudara ya. Ada yang berkepala 3, ada yang berkepala 2, dan ada yang berkepala 1. Oke, kita review terus. Mungkin ke arah yang di bawah sana. Seperti yang teman-teman lihat, di sinilah. Di sini ada kecelakaan tragis dari kedua anak lelaki tersebut. Waktu itu lelaki itu ya, dua anak itu berenang di sekitar sini, tetapi dia hanyut ke arah turbin pembuka dam, hingga akhirnya meninggal di situ dengan sangat tragis. Oke, jadi seperti ini ya, bisa kalian lihat. Mungkin yang sebelah sana. Seperti ada Mbak Pun ya di sana. Oke, mungkin dari Bro Benny untuk melihat area di sekitar dam ini seperti apa? Ya, mamualan. Apa karena efek bau yang seperti bangkai tadi? Iya. Ya. Terus kita flashback ke belakang, kayak aku pribadi lah, kasihan gitu. Mungkin sosok anak kecil yang meninggal tadi. Iya itu. Jadi saya merinding, cuma saya pakai jaket jadi nggak bisa memperlihatkan. Jadi untuk tragisnya itu ke sekitaran pusaran dam yang ada di sebelah kanan sana ya. Atau mungkin mau dilihat, silakan. Sahabat Rumah Cerita, ini untuk jalannya jalan setapak ya.
mungkin sekitar sini ya teman-teman, sekitar sini kecelakaan dari kedua anak lelaki yang tergilas oleh turbinnya dam ya. Oke, kita langsung ke spot yang di atas saja. Yuk. Oke teman-teman, kita langsung ke spot yang atas saja. Sahabat Rumah Cerita, mungkin kita akan eksplor ke tempat yang sana ya. Di situ ada pohon yang cukup beringin besar. Di situ ada sosok tinggi besar ya. Oke, kita review. Sahabat Rumah Cerita, jadi seperti inilah pohon beringinnya ya. Ini secara energi makhluk astral itu sekitar 70%. Dan di sini dihuni sama sosok tinggi besar ya. Bisa dibilang istilahnya genderuwonya. Tetapi ada sisi lain dari siluman ular yang. Oke, mungkin kamera bisa melingkar. Oke, mungkin kita akan ke sebelah depan. Jadi untuk di sungai yang di bawah ini, itu dialirkan ke Sungai Bango ya, sebutannya. Ke Sufat, ke arah Sufat ya, sungai yang di bawah ini. Oke, yang sebelah kanannya ini adalah sungainya. Jadi bisa teman-teman lihat sungainya di sebelah bawah ini ya. Di depan ini seperti pohon sono ya. Jadi kita lebih maju lagi. Di sini ada pohon bambu yang sangat lebat, mulai dari akarnya yang sangat rimbun ya seperti ini. Oke, mungkin dari Bro Wisam melihat di TKP yang spot di sini, menurutmu seperti apa energi makhluk astralnya? Untuk energi makhluk astralnya sih lebih ke lumayan sih kalau di daerah sini, cuman untuk sering mengganggunya sih lebih ke daerah sana. Jadi ada kayak perbatasan antara jin dan siluman. Jadi ada dua sisi antara jin dan siluman. Jadi sebelah sini lebih ke area jin ya, seperti genderuwo, jenis kuntilanak dan macam sebagainya sih. Ada raut muka, berbagai bentuk jin sih di sebelah sini. Untuk yang lebih ke sana lebih ke siluman ya. Ada ular kepala 1, ular kepala 2, ular kepala 3, dan ada sosok istilahnya penjaga jalan ya.
ada di situ. Soalnya bro. Iya, portal penjaga jalan. Jadi dari ujung jembatan sebelah sana sampai kurang lebih 200 meter ke arah sana masih ikut wilayah kekuasaannya si Kepala Tiga. Emang yang berbahaya sih untuk si Kepala Tiga ini, soalnya di situ juga ada sebuah energi yang sangat besar. Jadi siluman yang sosok berkepala tiga, siluman ular yang bersosok berkepala tiga itu secara energi makhluk astralnya itu sekitar 90%, sahabat rumah cerita. Ya, seperti itu ya, dari sana. Iya. Cuman ada mustika, setiap kepalanya ada mustikanya. Tapi itu sepertinya mereka ini bersaudara kan? Ya, 3 bersaudara, Keluarga, keluarga. Cuman ada areanya sendiri-sendiri. Ya, skop areanya sendiri untuk pos-posnya ya. Emang untuk yang kepala tiga ini sering membawa nyawa ya. Istilahnya di saat kita berjalan atau mengendari motor, jadi sebagian tubuhnya itu melilit. Ya, jadi ular yang kepala tiga ini memiliki mustika ya. Emang dikhususkan untuk penguat jembatan dan penunggu wilayah jembatan itu. Dan di sisi lain di jembatan pas di tengah-tengah ada kayak tiang penguatnya, ada sebuah mustika. Kalau disebutnya di daerah Jawa itu plengkep, ada tanaman dari itu saat berdirinya jembatan Belanda ini ya, peninggalan Belanda, pemerintahan Belanda. Jadi ada suatu perjanjian biar jembatan ini kokoh. Istilahnya cerita merasa masyarakat terdahulu untuk jembatan Kalisari ini setiap tahunnya itu selalu meminta tumbal, teman-teman. Nanti kita akan cross check, kita akan ulas segalanya ya tentang jembatan Kalisari ini seperti apa. Sosok penunggunya kita akan visualisasi sketsa seperti biasa. Oke, mungkin kita akan ke sana ya. Coba ke sana lagi. Pokoknya di sana ada sosok. Kita memasuki di sini pun auranya udah beda daripada spot ya. Lebih panas. Di dekat keramaian, padahal dekat jalan raya, tapi untuk energinya lebih kental. Ini lebih apa ya? Lebih ke nuansanya itu lebih ke apa ya, Untuk makhluk astralnya sih di sini energinya lebih besar. energinya besar. Terus apa ya? Tadi aku pas waktu pertama kali masuk sini, aku pamit lah intinya. Enggak unggul dalam istilah Jawa. Pamit. Itu tadi ada yang nampak kayak blur. Itu daerah sekitar ini. Itu yang sebut Brosam tadi itu, gendruwo itu. Ya itu. Cuma untuk yang lainnya masih belum terasa. Mungkin maju. Ada yang tampil loh apa enggak? Iya. Kemungkinan ada interaksi. Jadi untuk energi di sini sih lebih ke energi, ada positifnya, ada negatifnya. Cuman kebanyakan yang mengganggu sih daerah jalanan siluman. Misalnya energi siluman sama jin itu lebih besar energi siluman. Makanya dia lebih untuk interaksi atau mencelakai manusia lebih cepat. Jadi sahabat rumah cerita, untuk energi di sekitar daerah sini ya, itu tenang tapi kental, sangat kuat sekali. Auranya panas sih sebenarnya, karena energi balok astralnya ya di sekitar sini lebih besar. Tapi di sini lebih ke kategori golongan jin ya, seperti kayak genderuwo, poci, kuntilanak kayak gitu. Tapi kalau yang di daerah sana tadi yang kategori siluman, jadi lebih high lagi. Oke, mungkin kita maju lagi. Di sini saya merinding kuat. Ada temenmu bro. Ya, kenapa
kenapa desa angker, soalnya di dekat sungai. Kebanyakan di dekat sungai itu berkumpulnya makhluk-makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata, lebih banyak, dan untuk energinya yang pasti lebih kuat daripada dekat-dekat rumah atau gimana. Di samping itu ada bangunan bekas Belanda juga, jadi ada sebuah tanaman itu tadi yang disebut Rimperto itu memang nggak boleh diambil untuk masyarakat sekitar, ataupun udah tersohor di kalangan masyarakat. Jadi memang untuk jembatan Kalisari ini memang sakralannya, keangkatannya sangat cukup diketahui oleh masyarakat Kota Malang. Oke, teman-teman, mungkin kita akan review di area sekitaran dam ya. Nanti kita di sekitar Pohon Beringin tadi, dan mungkin kita akan filmasi di daerah jembatan ya. Oke, stay tune di Rumah Cerita. Yuk. Oke, sahabat Rumah Cerita, kita akan review di area turbin ya, yang bekas dulunya ada anak kecil yang tragis kecelakaan di situ ya, kena turbinnya dan meninggal. Kita maju aja. Jadi di sini ini tangki pertama ya, tangki pertama dari turbinnya. Tapi yang meninggal itu tadi dari sosok kedua anak kecil tadi di sebelah sini teman. Jadi kedua anak itu tadi berenang hingga akhirnya dia hanyut ke daerah sini ya, terkena turbin dari penghisap airnya. Jadi hingga meninggal di tempat ini ya. Jadi dengan sangat tragis. Oke, mungkin dari tempat yang sekitar samping kanan seperti ini ya teman-teman. Mungkin kita akan shoot yang di atas jembatan, dan ada spot lagi yang di sebelah kirinya seperti apa. Ikuti terus Rumah Cerita. Yuk. Oke, sahabat Rumah Cerita, kita akan ke jembatan Kalisari yang di posisi atas ya. Mohon maaf jika masih ada kendaraan yang lalu lalang ya, karena ini juga jalanan umum penghubung antar kabupaten. Yuk. Seperti yang teman-teman lihat, jadi disinilah jembatan Kalisari ya, dibentuk saat pemerintahan Belanda tahun 1918, kurang lebih segituan. Oke, kita langsung aja ke sana. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada pipa air ya. Di sini ada pipa air. Jadi seperti inilah bangunannya ya. Ini jembatannya, jembatan yang masih natural di zaman pemerintahan Belanda. Jadi banyaknya hal tragis yang terjadi saat kecelakaan di tempat area jembatan ini teman-teman. Oke, mungkin kita sebelah tengah aja. Seperti yang sahabat lihat ya teman-teman, di sebelah kiri juga sama ya, pipa air juga seperti ini juga. Nah, disinilah ya disclaimer secara sistem Rumah Cerita ya. Di sini setelah kita cross check ada sosok siluman berkepala 3 ya, siluman ular berkepala 3. Bagaimana menurut Bro Wisam? Jadi untuk ular berkepala 3 ini wilayah kekuasaannya ada 2 ya, dan ular kepala 3 ini nggak jaga sendirian di jembatan ini. Memang
untuk energi dari pusaka tersebut, ada energi bawaan, ada sosok astral sendiri, tinggi besar. Kalau dibilang orang Jawa ini seperti kayak buto. Cuman ini bukan buta hijau, ini lebih tinggi besar hitam. Wujudnya seperti genderuwo, cuman untuk taringnya emang panjang sekali sampai ke dada. Jadi emang ada dua sosok ini yang sering mengganggu lalu lintas para pengendara atau orang lewat sekitar sini, hingga terjadinya sebuah kecelakaan ya. Kurang lebih kejadiannya sama seperti jembatan Sulfat. Cuman kalau di jembatan Sulfat itu memang ada jembatan gaib, ada jalan gaibnya emang. Kalau di sini emang real, jadi memang di sini memang real kejadiannya, kerjanya para siluman tadi. Dan untuk wilayah kekuasaannya emang jangkauannya sangat jauh, dari ujung gapura sana kurang lebih 20 meter ke sana sampai ke ujung sana 200 meter. Dan itu memang lalu lalangnya di situ. Yeah. Sering ke gapura, nggak tahu ekornya atau gimana. Pokoknya istilahnya membawa celaka. Jadi tiap tahun itu pasti ada tumbal di malam-malam tertentu atau satu suro atau gimana, pastilah dia jadikan tumbal, cari tumbal dan mengarahnya ke jalan raya. Jadi untuk pengguna jalan sih lebih tepatnya kita harus berdoa. Jadi untuk selengkapnya nanti bisa ikutin saja, stay tune Rumah Cerita. Nanti saya akan visualkan bentuk dan wujudnya sosok siluman ular tersebut dan sosok seperti buto. Oke, sahabat Rumah Cerita, untuk info lebih lanjut nanti seputar tentang jembatan Kalisari ini, tunggu di visualisasi dulu ya, baru nanti kita akan jelaskan semuanya apa maksud dari jembatan Kalisari. Oke, stay tune di Rumah Cerita. Sahabat Rumah Cerita, di sebelah kanan ini itu sebelahnya jembatan Kalisari. Jadi di sini ada taman, taman sebelahnya jembatan Kalisari ya, Pandanwangi atau apa tadi. Oke, kita mungkin akan menuju ke sebelah sananya, yang secara aura juga sangat kental sekali. Ini taman buat wahana permainan masyarakat sekitar sini. Oke, mungkin bisa lanjut. Jadi sebelah sini adalah sungainya, teman-teman. Oke. Tapi kayaknya tempat ini udah lama bro nggak dipakai bermain anak-anak. PPKM bro. Jadi di sini adalah tempat untuk melihat sungai ya di bawah. Apa itu? Itu seperti bangkai ular bro kayaknya bro. Bukan ya? Ada suara tokek teman-teman. Biasanya akan ada sesuatu energi dari negatif yang akan datang. Oke, mungkin kita akan langsung ke tempat yang spot sana aja. Nanti tante. Coba interaksi lagi ya. Untuk Bro Iwe kita berdoa
saya coba interaksi, mungkin ada interaksi. Dia cuman melihatnya setengah badan, udah sebelah ini. Dia sedang lagi nyenakin hirup ya. Jadi namanya bambu duri ya. Memang ini bambu lama sih, bambu hutan lah istilahnya. Bambu lama. Di sini juga. Umurnya sih hampir sama dengan jembatan. Stay tune terus lah di rumah cerita sambil kita ekspor. Ya boleh. Kejauhan lah. Terus aku mau bikin aku makan tak golek nih kan. Ono opo kok gak opo-opo. Opo lho gini. Enggak ono. Kok Dek. Ini lho koyo. Ya jadi di sekitaran sini masih sakral ya. Untuk tingkat kesakralannya, makhluk astralnya sangat dominan, terus jin dan siluman bercampur sih. Beda sama kayak di jembatan yang tadi di daerah Kalisari, jembatan Kalisari tadi ya, yang sebelumnya di Dam tadi. Jadi di sana lebih ke kayak ada batas antara jin sama siluman. Kalau di sini lebih netral. Jadi antara dari sungai, dari darat sini, area sekitar taman ini memang sudah dapat pendampingan. Cuman untuk wilayah kekuasaannya masih yang tadi, siluman ular sama kayak buta, kayak buto lah istilahnya, tinggi besar. Ya, Bro Putra mungkin bisa menambah. Tadi pas saya ke sana teman-teman, terus saya melihat ada sosok wanita cantik ya, mungkin dari sosok siluman buaya putih yang ada di sini antara pertemuan dua sungai ya. Dan Sebelum kita turun tadi ya bro? Iya, sebelum saya keluar tadi kan saya ke sana cross check. Jadi terlihat wanita cantik ya, pakai kayak kembanan Jawa gitu. Cuman itu sosok dari silumannya. Oke teman-teman, jadi mungkin di sekitar daerah sini ya, itu memang sangat kuat ya. Di sebelah pertemuan tadi ada 90% secara energi makhluk gaib, yang di sini 75. Oke, Bro Benny, seperti apa bro? Yang di sini mungkin ada tambahan lagi? Bro. Ada teman subscriber yang kerasukan nggak ya? Kerasukan? Gimana mas? Iya. Mari. Nah bro, ada kerasukan? Ada yang kerasukan subscriber kita. Maksudnya dia pengen ikut lah. Ayo. Ini mungkin nggak kuat terus dirasukin. Jadi teman-teman, ada teman subscriber yang tiba-tiba kerasukan. Di sini juga ada suara tokek, berarti ada sesuatu yang Mau dihadirkan oleh sosok makhluk astral di sini.